sehingga amal jariah akan sampai kepada para guru, kepada para donatur. Dan tidak lupa Bapak Ibu tamu undangan, para donatur yang kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas hadirnya. Akhir pekan harusnya jalan-jalan nggih, Bu Wanti biasanya jalan-jalan nggih Bu. Alhamdulillah berkenan untuk singgah di pondok pesantren kami. Ibu Ita, Ibu Har, Ibu Vicky, Ibu Wulan, Ibu Yulan, Ibu Iin, Ibu Iyung, Ibu Heriani, Ibu Esti selaku pewakaf tanah tempat berdirinya pondok pesantren, Ibu Siti, Ibu Lina, Ibu Tari, Pak Wasis, niki santri paling sepuh niki Ibu sekalian. Jadi kita tidak hanya menerima santri yang kelas-kelas reguler ini irreguler. Bukan hanya kelas normal, tapi kita juga menerima kelas bukan abnormal nih, kelas yang luar biasa ya. Jadi santri-santri yang sudah sepuh-sepuh nggih Pak Wasis nggih, 50 tahun, 60 tahun, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, kita juga punya santri-santri tersebut. Ya kapan-kapan besok kita juga acara pelepasan santri-santri yang sepuh ya Tad ya. Kepada Mbah Rus selaku sesepuh yang mengawal kami dari awal berdiri sampai hari ini, Pak Saifuddin Waka SMA Negeri 1 Purbalingga sekaligus pemilik atau pembina Rumah Quran Babus Salam Karangsentur, Ustadz Gunawan, salah satu ustadz pengajar di pondok pesantren kami yang sedang melanjutkan studinya juga, program beasiswa juga, yang alhamdulillah menyempatkan hadir di siang hari ini. Mas Edo yang alhamdulillah berkenan hadir pula di majelis ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, nyaman apa mboten Bapak Ibu tempatnya? Adem banget. Dingin, sedang, panas apa bagaimana? Lumayan nggih? Iya. Bahkan kemarin ada yang mau pesan, Tad boleh nggak numpang untuk arisan keluarga gitu. Ya, ada yang mau untuk izin arisan keluarga, ada yang mau untuk rapat 17 Agustusan gitu ya. Macam-macam yang datang pengen ingin memakai aula ini. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, dari aula ini asrama santri di belakang Bapak Ibu di selatan bangunan ini, masjid, kelas, rumah ustadz dan lain sebagainya, ini adalah hasil dari sumbangsih kontribusi dari Bapak Ibu semuanya dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada yang setiap bulannya Masya Allah menyuapi santri, berasnya nggak pernah telat. Ada yang setiap bulan telurnya nggak pernah telat. Ada yang setiap bulan dana operasionalnya yang tidak pernah telat. Maka pertama kami sangat ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian sampai sejauh ini. Doa terbaik kami, semoga dengan wasilah kita mengakomodir keinginan santri menghafal Quran, kita membantu mereka mewujudkan cita-cita sebagai penghafal Al-Quran, menjadi wasilah kelak Allah akan lahirkan dari anak keturunan kita para penghafal Al-Quran juga. Semoga Allah akan jadikan keluarga kita keluarga-keluarga Ahlul Quran juga. Semoga kita dikumpulkan kelak bersama Nabi Muhammad SAW dan juga bersama para penghafal Al-Quran. Allahumma amin. Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan. Kalau tadi Ustadz Iman menyampaikan terkait pembangunan pondok pesantren dari awal sampai hari ini. Jadi pondok pesantren kami masih balita nih Bapak Ibu sekalian. Seingat saya pembangunan pertama kali di bulan Mei 2020 pertama kali mulai membangun.
Kemudian menerima santri pertama kali adalah bulan Juli 2021. Maka baru 4 tahun berdirinya dan 3 tahun beroperasinya pondok pesantren ini. Masih muda apa sudah tua nih Bang? Tua nama muda, Buhar? Masih sangat muda nih, baru 3 tahun beroperasi dan 4 tahun berdiri. Masih sangat muda. Padahal kalau kata para kiai, para pengasuh pondok pesantren, pesantren itu disebut telah balik, telah dewasa itu di atas 50 tahun. Kalau masih di bawah 50 tahun itu masih merintis ya. Jadi kalau misalkan santri diwajibkan puasa Senin Kemis bahkan Daud itu wajar karena masih merintis ya. Meskipun enggak ya. Meskipun santri ini alhamdulillah berkat dari Bapak Ibu juga, santri-santri kami juga gemuk-gemuk nih Ibu, datang kurus-kurus nih, banyak yang sudah gemuk-gemuk ya. Datang dulu hitam-hitam, ini juga sudah mulai banyak yang putih ya. Meskipun ya masih dalam proses juga sebagiannya. Yang pada intinya gini Ibu sekalian, saya sangat senang, terharu atas rawuhnya Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas segala pengorbanan, segala bantuan yang sudah dicurahkan ke pondok pesantren kami. Dan izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Kalau Ustadz Iman menyampaikan tentang pembangunan, saya menyampaikan tentang pendidikan. Angkatan pertama pondok pesantren kami itu ada yang hari ini masih melanjutkan belajar di Jamiah Al-Asmariyah negara Libya, Universitas Asmariyah Libya. Kalau ibu bapak bingung itu di mana, itu adalah kampus dibesarkannya Ustadz Adi Hidayat ya. Dr. Ustadz Adi Hidayat LCMA. Beliau adalah alumni dari Jamiah Al-Asmariyah atau Universitas Al-Asmariyah. Dan ada 3 santri kami yang mendapat beasiswa di sana. Sampai hari ini masih di sana. Kurang lebih jika memang lancar, maka mereka akan menempuh pendidikan di sana dari S1, S2 sampai S3. Dan itu semuanya dibeasiswai. Beasiswa pendidikannya full, gratis, tidak perlu memikirkan bagaimana uang kuliah. Tidak, uang jajan dikasih sebulan 200 dinar. Tapi dinarnya bukan dinar napa nggih? Bukan dinar satuan zaman dulu. Dinar di Libya kurang lebih kalau dirupiahkan 100 ribuan. Kalau 200 dinar berarti berapa? Berapa? Oh berarti salah dengar berarti saya. 10.000 satu dinarnya. Karena per bulan mereka mendapatkan 2 juta untuk beli buku, untuk kadang beli makan di luar dan lain sebagainya. Alhamdulillah. 3 santri kami Bapak Ibu sekalian, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui santri-santri tersebut. Dan keinginan kami sebetulnya terus ada program seperti itu. Terakhir kemarin ketika kami hubungi salah satu stafnya Ustadz Adi Hidayat, untuk tahun ini tidak ke Libya tetapi tahun ini ke Saudi Arabia tahun 2024. Akan tetapi memang sampai hari ini belum ada informasi lebih lanjut. Maka kami juga mohon doanya, semoga tahun ini kami juga mendapatkan kuota sama sebagaimana tahun sebelumnya untuk membawa nama pondok pesantren semakin harum. Kemudian juga Ustadz Gunawan, ini saya kenalkan juga Bapak Ibu sekalian. Ustadz Gunawan ini putra Purbalingga juga. Beliau sedang melanjutkan studi pendidikan di Pesantren Tinggi An-Nur Sukoharjo, Jawa Tengah, jurusan syariah ya Ustadz Gunawan ya, jurusan syariah. Dan insya Allah di akhir tahun selesai di wisuda
dan bisa balik lagi ke Purbalingga untuk mengajar dan berdakwah di Purbalingga. Sekalian niki masih jomblo, lulus, monggo Bapak Ibu sekalian mbok punya keponakan gitu nggih, mbok punya keponakan. Kalau anak kayaknya sudah habis ya Bu ya. Bahar sudah habis Mbak? Habis nggih Mbak, paling cucu ya Mbak. Bercanda Mbak, jangan dianggap serius Mbak. Tapi serius nggih mboten napa-napa nggih Mbak. Kemudian yang terbaru insya Allah akan kami berangkatkan Senin besok, yaitu Mas Ghozi Abdul Malik yang sebelah kiri, santri asal Yogyakarta, karena memang sudah selesai 30 juz sekali duduk, dan Bapak Ibu yang menghadiri acara wisuda kami mungkin kemarin juga menyaksikan Mas Ghozi selesai 30 juz sekali duduk, kemudian juga alhamdulillah mendapatkan hadiah umroh meskipun belum berangkat. Meskipun belum berangkat karena dibarengkan dengan insyaallah pemberangkatan Februari ya Pak Andri ya, pemberangkatan Februari. Dan alhamdulillah kemarin diterima di program pasca tahfidz. Kalau sarjana ada pasca sarjana, kalau tahfidz juga ada pasca tahfidz. Yang dipelajari apa? Pasca tahfidz itu adalah salah satu program untuk mengkader para ahli Al-Quran dalam menguasai tafsirnya, dalam menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena Quran itu tidak hanya membaca, lancar membaca, hafalan, selesai hafalan sudah. Tidak seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang insya Allah juga sebagian besarnya santri-santri di rumah Quran kadang-kadang kan mengira bahwasanya setelah lancar membaca Quran, syukuran, tumpengan. Gitu nggih Bu Siti nggih? Biasanya nggih. Kalau sudah lancar baca Quran, masuk Quran, syukuran, potong tumpeng, habis itu nggak ngaji lagi, gitu ya. Banyak yang seperti itu. Padahal lancar membaca Quran itu baru anak tangga pertama untuk belajar agama Islam ini. Maka di pondok pesantren kami memang pendidikan Al-Quran itu dari level yang paling dasar. Dari anak 5 tahun itu sudah ada yang nyantri di tempat kami, meskipun belum boleh masuk ke pesantrennya, tetapi baru masuk di rumah Qur'annya dari usia 5 tahun. Bahkan ada yang usia di bawah 5 tahun nggih, satu-satu nggih. Apa enggak? Yang 5 tahun kurang dikit ya. Itu yang biasanya ada dekengan pusat ya tadi. Apa bukan Tat? Ada yang kurang dari 5 tahun tetapi memang layak untuk diterima pun diterima. Jadi santri kami sebetulnya dari usia 5 tahun sampai usia kemarin ketika wisuda 80 tahun nggih? 80 tahun santri tertua kami. Jadi kalau buhar daftar santri nggih, tesi masuk nggih niki buhar niki insyaallah. Dan besok Mas Ghozi ini diberangkatkan, salah satu bentuk komitmen kami pesantren bahwasannya kami sadar diri. Hari ini Bapak Ibu juga menyaksikan hampir di setiap kecamatan itu ada pondok tahfidz, ada pondok menghafal Al-Quran. Di setiap sekolah hari ini termasuk sekolah-sekolah formal, Pak Saifuddin Waka atau sekarang kepala sekolah Pak? Mas Waka gini. Kenapa? Oka Subak TU Kepala Subbagian Tata Usaha SMA Negeri 1 Purbalingga. Di SMA 1 Purbalingga saja sekarang sudah ada kelas tahfidznya. Jadi siswa-siswa yang belajar di SMA 1 Purbalingga yang mungkin dulu di zamannya wonten yang alumni SMA 1, Bu Ita, dereng wonten nggih Bu? Belum ada. Zamannya Bu Ita itu belum ada anak SMA 1 ngafal Quran. Hari ini ada. Ini sudah tahun kedua nih Pak Saifuddin, tahun kedua. Dan alhamdulillahnya pengajarnya juga lulusan dari pondok pesantren kami. Jadi pondok pesantren kami alumninya mengajar di berbagai instansi pendidikan, baik formal maupun non formal.
Lah kami melihat kalau seandainya hari ini setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan semua lembaga pendidikan ada muatan kurikulum tahfidznya, tentu kan kebutuhannya tidak hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tidak hanya sekedar guru yang bisa mengajari bagaimana cara menghafal Al-Quran. Lebih dari itu, hari ini kebutuhan guru Al-Quran adalah mereka yang menguasai ilmu-ilmu tentang Al-Quran, tentang tafsir dan seluk-beluknya. Makanya komitmen kami, perhatian kami terhadap keilmuan dalam Al-Quran untuk memberangkatkan Mas Gozi Abdul Malik Senin besok. Senin pagi, awalnya kami mau antarkan langsung dengan kendaraan pribadi. Cuma karena berbagai pertimbangan, banyaknya kegiatan, banyaknya agenda, maka Mas Gozi ini kami lepas, antarkan sampai Purwokerto, nanti berangkat sendiri. Berani ya Mas Gozi ya? Berang udah tua nih, 22 tahun Bu, ya, sudah tua, bukan lagi anak kecil. Maka kami cuma nyangoni, nggak tahu ini nanti mau disangoni apa enggak Gozi? Enggak ya? Jadi pendidikannya gratis Bapak Ibu sekalian. Nanti mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Kiai Haji atau Gus Baha nih. Gus Baha itu salah satu pengajar nantinya. Kemudian ada Dr. Syakho, salah satu ahli Quran juga di Indonesia. Beliau juga termasuk pengajar di sana. Kemudian Kiai Haji Al-Munawwar, ahli Quran Indonesia juga, beliau juga akan mengajar di sana, dan beberapa syekh-syekh pengajar-pengajar ahli Quran yang memang tidak diragukan lagi keilmuannya. Kami berharap nantinya Mas Gozi di sana betul-betul semangat belajar, menyerap sebanyak-banyaknya ilmu, pulang ke Purbalingga bisa menyebarkan ilmunya. Karena saya satu hal yang sering saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ke santri, kita di sini, di pondok ini, itu ada amanah yang sangat berat di pundak kita. Amanahnya bukan hanya dari wali santri. Kalau pondok yang berbayar, full berbayar, itu amanahnya hanya dari wali santri kepada pondok pesantren. Tapi kami beda. Pondok pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Mas'ud ini kan dikatakan berbayar ya berbayar, dikatakan gratis ya gratis, karena ada yang bayar, ada yang gratis. Ada yang bayar itu pun insya Allah masih sangat terjangkau ya. Ini ada santri-santri yang darani bohong ya. Berapa rata-rata bayar di sini? Berapa paling banyak berapa? Atau rata-rata berapa? 300 ya. Di angka 300.000. Bahkan ya yang di bawah itu ya ada, yang di atas itu sedikit ya ada dari 300, kurang lebih 300.000. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan ke santri, 300.000 itu sebulan itu cukup membuatkan kangge masak? Enggak cukup Bu ya. Tidak cukup untuk membiayai santri belajar. Makanya kenapa ada banyak program, ada program di mana kami mengajak para donatur untuk membangun fasilitas di pondok ini. Dan berdirinya aula ini Bapak Ibu sekalian, ini juga karena nggak ada ruangan belajar lagi. Ini berdirinya aula ini karena sudah tidak ada satu ruang pun di pondok ini untuk kelas santri. Awalnya kelas, karena santri berdatangan lagi, akhirnya kelasnya diubah menjadi asrama. Karena nggak ada kelas selama ini di masjid, cuma kadang-kadang kalau kelas di masjid ada yang mau sholat dan lain sebagainya, bukan mengganggu sih bukan, tetapi kurang nyaman. Maka kemarin kami kejar untuk penyelesaian aula ini jadi aula untuk menghafal, untuk belajar. Alhamdulillah dalam waktu berapa bulan Tat Iman? 3 minggu ya Tat? 3 minggu finishingnya ya Tat? Tapi kalau dari awal ya tahunan Tat. 2 tahun. Alhamdulillah hari ini jadi dan insya Allah nyaman. Besok mulai digunakan untuk belajarnya santri. Okay. Dan tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, saya sering katakan kepada para ustadz, para santri,
kita ini di sini, pundak kita ini menanggung banyak sekali amanah. Amanah dari wali santri yang menitipkan anak-anak mereka. Yang kedua, amanah dari para donatur, dari ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini. Itu amanah bagi kami, Bu. Jangan sampai ibu yang sudah mengamanahkan hartanya, mengamanahkan bantuannya, kami di sini tidak maksimal dalam belajar. Makanya saya tiap jam 3, ustadz-ustadz tiap jam 3 pagi itu membangunkan. Kalau nggak bangun siram, ya, gitu, betul, ya. Cuma ya kadang-kadang nggak sampai, nggak tega, Bu. Sudah bawa gayung sebetulnya itu, sudah bawa gayung tapi mau nyiram, lihat muka santri kasihan amat kalau disiram ya. Nggak disiram, kita punya amanah untuk mendidik, disiram ini anak orang. Kalau anak sendiri mah tak siram, Bu, ya. Ini anak orang mau disiram, Bu, dilaporkan, ya. Nggak disiram, yo. Kami harus bertanggung jawab di hadapan Allah kalau tidak bisa amanah dalam mengelola pondok pesantren ini. Karena pondok pesantren ini swadaya, belum bisa mandiri, Bapak Ibu sekalian. Belum bisa mandiri, termasuk santri baru. Santri baru di pondok pesantren kami, sebagian itu dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan mereka ada yang sampai bahasanya mungkin napa nggih, merengek napa nggih. Tolonglah Ustaz, terima saya siap nantinya setelah lulus akan mengabdi di pondok tersebut sekian tahun, monggo karpe Ustaz, yang penting saya diterima, pengen belajar di situ. Seperti itu. Jadi kami kadang-kadang mau nolak, nggak ada ruang, mau nolak, kamu makannya banyak juga gitu. Kadang-kadang mau nolak itu mikir juga, Bu. Ya. Mau belajar kita tolak kan nggak enak. Maka bagaimana caranya? Pusing-pusing bareng. Makanya kalau ibu-ibu ikut pusing, ya jangan salahkan saya ya, Bu. Ya. Ustadz nggak punya beras, kenapa WA saya gitu? Karena saya juga pusing, Bu. Maka saya WA Mbah Rus gitu. Bukan WA ya. Datang ke Mbah Rus, Mbah ya. Mumet, Mbah, berasnya habis gitu. Ya alhamdulillah Mbah Rus sawahnya hektaran ya, Mbah. Dan alhamdulillah tiap tahun lancar panennya, insyaallah berkah selalu. Maka Bapak Ibu sekalian, kami yang ingin saya tegaskan tadi, kami insya Allah di sini betul-betul memegang amanah. Kami mengajar semaksimal kami, guru-guru di tempat kami, ustadz di tempat kami, perlu Bapak Ibu fahami, mereka berangkat mungkin dari rumah jam 5. Kalau satu hari jam 5 tadi subuh, karena setengah 6 sudah harus ngajar, nerima setoran Al-Quran. Rumahnya di mana tadi? Kedungwuluh ya. Jadi dari Kedungwuluh ke sini jam 5 berangkat, setengah 6 sudah harus nerima setoran. Pulang, Ustadz pulang dari pondok itu jam setengah 10 malam. Bukan setengah 4, bukan setengah 5. Bu Vicky mungkin setengah 4 ya, Bu ya. Sudah pulang. Jam 4. Ini Ustadz di sini setengah 10 malam. Pak, saya nggak mungkin sampai setengah 10. Ya. Kalah jelas ya. Ya. Setengah 10 malam gitu. Tapi gajinya Pak saya menang. Ya, jadi di sini insya Allah kami betul-betul insya Allah akan menjaga amanah dari Bapak Ibu semuanya, dari Bu Esti selaku pewakaf. Insya Allah kami senantiasa berdoa untuk semua yang terlibat. Ya Allah, berkahi mereka, mudahkan urusan mereka, lahirkan dari anak keturunan mereka para penghafal Quran, karena mereka juga telah membantu para penghafal Al-Quran. Kembali Bapak Ibu sekalian, tadi ada 2 santri kami, yang satu adalah Gozi. Insya Allah mohon doanya besok Senin kami berangkatkan Ibu sekalian. Tapi nggak usah ikut ngantar ke Purwokerto, kami juga nggak mau repot-repot nih. Cukup kami yang mengantar ke Purwokerto, nanti beliau sendiri naik bis sampai di Tangerang. Satu lagi sebelah kanannya ini Mas Raffi ya. Sebagai bocoran, ini sudah dipinang oleh warga Purbalingga sebetulnya. Ya, tapi saya belum bocorkan, ini baru bocorkan sekarang. Ketika wisuda itu, saya boleh enggak gitu loh. Iya, seperti betul Bu ya. Demi Allah ngomong seperti itu ibu-ibunya WA saya. Saya boleh enggak gitu. Boleh, nanti kita rembukan harga.
Ya, karena ya meskipun tidak kayak Ustadz Ferry tapi lumayan ganteng juga ya beliau ya. Dan juga hafal 30 juz Al-Qur'an. Beliau kemarin sebetulnya kami juga daftarkan di program Pasca Tahfidz. Cuma program Pasca Tahfidz itu kuotanya hanya 30 orang yang diterima dari se-Indonesia. 2 yang kami daftarkan, 1 yang lolos. Alhamdulillah. Sebetulnya Mas Raffi ini menjadi santri cadangan prioritas, karena meskipun tidak lolos di gelombang pertama, sebetulnya kualitas hafalannya bagus, makanya mendapatkan kursi prioritas. Ujian di tahap kedua, qadarullah sedang ada di kolam renang, padahal ditelepon ujian gitu, lagi di kolam renang. Kita juga susah mau di kolam renang masa ujian Quran gitu loh ya, susah. Dan sana tidak mentoleransi karena sedang olahraga renang. Sana pihak dari pengujinya tidak mentoleransi, akhirnya didiskualifikasi ya, belum rezekinya ya. Nah ini kemarin kami daftarkan di program mohon maaf, di perlombaan apa kemarin Ustadz? Amaliyah Astra Internasional ya, Amaliyah Astra ya, jadi lomba hafalan Al-Quran tingkat nasional. Penyelenggaranya adalah Dema Amaliyah Astra yang ada di Jakarta. Peserta sudah 600 berapa tadi nih? Hampir 650-an pesertanya. Hanya nantinya diambil 6 juara. Ya ini makanya mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, semoga Mas Raffi ini juga bisa mengharumkan nama pondok pesantren kita. Dan Mas Raffi juga termasuk santri yang akan diberangkatkan umroh di bulan Februari tahun 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin umroh bersama para penghafal Quran, masih ada seat, masih dibuka pendaftaran. Itu mengandung iklan, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup terakhir kami sampaikan jazakumullahu khairan katsiran atas segala bantuan Bapak Ibu. Allah yang membalas, kami hanya bisa mendoakan semoga yang sepuh Allah mudahkan umurnya, tenaganya, badannya disehatkan maksudnya. Semoga Bapak Ibu yang sedang ada kesusahan dalam setiap perkaranya, Allah juga berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Dan kami senantiasa berdoa semoga pertemuan yang seperti ini kelak di akhirat akan terulang. Kita sama-sama kumpul kembali di aula surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Barangkali itu mohon maaf atas segala kekurangan.